Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Sehat? Sehat, Bu. Kakak yang hadir? Semuanya hadir. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai membaca nyaring. Nah, sebelum membaca nyaring, supaya kalian bisa konsentrasi dengan cerita ibu hari ini, kita akan mulai lakukan dengan ice breaking. Ayo silakan berdiri, semua ikuti dari lagu yang ibu putar. Udah apa lagunya? Ada banyak dia. Hari ini kita belajar bersama. Jikape, Tasik Malaya. Mencikut sampai hatiku bahagia. Jakarta, Sejayapura. Mari berjalan bersama. Madura, sampai Papua. Dulu yang kami lalu kita berdoa. Oke, sekarang kita berdoa dulu sebelum pelajaran kita mulai. Ketua kelasnya pimpin doanya. Bisa loh. Bisa loh. Selamat pagi. Nah, hari ini saya sudah pegang sebuah buku. Sudah bisa baca kan? Apa judul bukunya? Nah, murai itu jenis apa? Hewan apa? Ini kita lihat buku depannya ada gambar namanya murai bintik. Kita lihat siapa yang mengarang buku ini dan siapa yang menjadi kreatornya. Kita lihat buku ini ternyata diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan pada tahun 2019. Nah, ini berarti punya kementerian. Ini buku dari Kementerian Republik Indonesia. Nah, kita lihat siapa yang menjadi kreatornya. Nih, kalau untuk melihat siapa yang menjadi kreatornya, kita bisa lihat di halaman buku yang paling belakang. Di situ ada nama penerbit, nama pengarang buku, dan nama kreatornya adalah Imelda Naomi. Nah, jadi buku ini digambarnya oleh Imelda Naomi. Sekarang kita masuk ke halaman pertama dari bukunya. Oke, sebelum masuk ke halaman pertama, kalau di dalam buku itu pasti ada yang namanya daftar isi. Nah, judulnya yang pertama ada sama dan berbeda, kemudian ada tertangkap, kemudian aku tak bisa seperti mereka, ada bahaya dan teman baru. Kita lihat halaman selanjutnya. Nah, ini tadi judul yang pertama, sama dan berbeda. Kita lihat apa maksudnya sama dan berbeda. Kita baca bersama. Murai bintik terlihat sama seperti burung murai lainnya. Dia suka membuka paruh dan berayun riang seperti teman-temannya. Bedanya, ada bintik-bintik di dadanya dan tidak ada suara keluar dari paruh murai bintik. Dia tidak bisa mengeluarkan suara nyanyian. Murai bintik juga tidak tahu bahwa teman-temannya bernyanyi merdu. Dia tidak bisa mendengar. Jadi kalau kita lihat sama dan berbeda, artinya burung murai itu sama dengan yang lain. Bedanya di mana? Ada di bintiknya. Kemudian bedanya lagi, burung murai bintik tidak bisa mengeluarkan suara. Juga tidak bisa mendengar. Nah, dari yang halaman pertama, arti dari sama dan berbeda itu bahwasannya
bentuknya sama dengan yang lain, hanya saja beda di bintik badan. Kemudian murai tidak bisa mengeluarkan suara. Oke, kita lanjut di halaman selanjutnya. Lihat, ada berapa burung di sini gambarnya? Nah, semua gambarnya sama. Berarti ini jenisnya semua murai bintik. Kita lihat apa yang dicakapkan mereka. Murai bintik sama seperti burung murai lainnya. Dia sangat suka mencari dan makan cacing seperti teman-temannya. Bedanya, murai bintik lebih pandai mencari cacing. Dia bisa mengumpulkan lebih banyak cacing daripada burung murai lainnya. Murai bintik senang membagikan cacing kepada teman-temannya. Berbagi cacing membuatnya merasa bahagia. Begitu pula berkumpul dan berayun bersama. Jadi apa yang dimakan oleh murai? Cacing. Nah, bedanya burung murai dengan yang lain apa tadi di sini dibilang? Burung murai lebih pintar mencari cacing. Nah, karena pintar berarti banyak cacing yang didapatkannya kemudian dibagi-bagikan kepada teman-temannya. Berarti burung murainya baik atau jahat? Baik. Berarti ada pesan moral yang kita dapat dari burung murai bahwa burung murai itu burung yang suka berbagi. Orang pula saya bilang. Oke, kita lihat judul selanjutnya. Tertangkap. Ada gambar apa saja yang bisa kalian lihat? Manusia. Ada gambar burung, kemudian ada gambar manusia. Nah, manusianya di sini mau ngapain? Burung. Berarti dia pemburu. Kita lihat. Ada nggak nanti yang ditangkap sama pemburunya? Suatu hari, saat burung-burung murai asik mencari cacing, datanglah pemburu. Seketika burung-burung murai terbang menyelamatkan diri. Cepat bersembunyi, teriak mereka. Kita lihat, ada nggak yang di sini yang udah ditangkap? Ada nggak yang mati seperti burung pelatuk? Ternyata nggak bisa. Kita lihat, aku tidak bisa seperti mereka, pikir murai bintik. Dengan sedih, dia pun terbang jauh. Artinya, dia tidak merasa cocok berteman dengan burung pelatuk. Sehingga burung murainya pergi meninggalkan burung pelatuk. Kita lihat halaman selanjutnya, ada judulnya ada bahaya. Kita lihat bahaya apa yang bisa kita tahu dari cerita ini. Lihat, ada gambar apa? Ada gambar. Kita lihat, semua lihat ada gambar apa? Nah, kita lihat katanya ada berapa? 2. Kita lihat, ngapain sih burung murai dengan katak? Segerombolan katak bergoyang dan berayun di tepi danau. Mulut mereka membuka dan menutup. Aku bisa seperti itu, pikir murai bintik. Sepertinya menyenangkan berkumpul bersama mereka. Berarti burung pelatuk burung murai berniat mau berteman dengan katak. Dia pikir dia bisa berteman dengan segerombolan katak. Kita lihat halaman selanjutnya. Nah, ada gambar apa? Ada gambar apa? Ada gambar katak dan burung. Kita lihat ada gambar nada-nada. Berarti kataknya atau burungnya bernyanyi. Kita lihat mereka nyanyi apa. Murai bintik mendekat. Katak-katak tampak tidak peduli. Katak-katak kembali mengayunkan badan dan menyanyi. Murai bintik menirukan gerakan mereka. Murai bintik senang. Dia semakin asik bergoyang. Tiba-tiba terdengar suara mendesis dari semak. Para katak mendengarnya dan mereka langsung melompat ke danau. Kira-kira ada apa yang datang? Mengapa mereka mendengar suara? Itu kan? Ada suara. Kita lihat suara apa? Binatang apa yang akan datang keluar dari semak? Nah, ternyata binatangnya adalah ular. Kita lihat ada ular yang datang. Maka tadi dengar suara. Ada ular yang datang. Tepat pada waktunya, murai bintik melihat seekor ular. Cepat-cepat dia terbang. Ular itu mengejarnya. Mungkin sebaiknya murai bintik mengikuti para katak supaya lebih aman. Jadi murainya lari dari ular karena takut dimakan sama ularnya. Kita lihat cerita selanjutnya. Nah, ngapain? Ada gambar apa yang kalian lihat? Ada gambar apa? Ada gambar apa? Burung dan katak.
mereka sudah bisa lari dari ular karena tidak ada lagi gambar ularnya. Kita lihat mereka ngapain. Murai bintik menukik ke dalam air, berarti murainya masuk ke dalam air karena mengikuti kata. Dia mencoba berenang seperti kata, tapi dia tidak bisa bernapas. Nah, kalau menurut kalian, burung bisa berenang atau tidak? Tidak. Burung hanya bisa terbang, maka dia tidak tahu mencoba dia masuk ke dalam air karena mengikuti kata. Ternyata dia tidak bisa bernapas karena memang burung tidak cocok hidup di dalam air. Nah, kita lihat. Murai bintik berusaha mengepakkan sayapnya lebih keras dan lebih keras lagi. Kalau di air kira-kira burung bisa tidak mengepakkan sayap? Tidak bisa karena berat, basah. Kita lihat halaman selanjutnya. Dengan susah payah dibantu para katak, murai bintik berhasil mencapai tepi danau. Dia kelelahan dan nafasnya sesak, tetapi yang penting dia selamat. Kita lihat burungnya kenapa? Terkapar hampir pingsan. Untung saja burung murainya ditolong oleh para katak sehingga berhasil mendarat di tepi airnya. Tapi dalam keadaan lemas karena dia barusan berenang tapi sadar ternyata burung murai tidak pandai berenang. Kita lihat halaman selanjutnya. Ada gambar apa yang bisa kalian lihat? Ada gambar apa? Iya, kita lihat. Ternyata burung murai mencari teman baru lagi. Kalau tadi dia berteman dengan katak, dia bertemu dengan teman baru. Kita lihat ada anak yang sedang memancing di atas perahu. Kita lihat apa yang mereka obrolkan. Ketika terbangun, ternyata murainya baru bangun tidur. Murai bintik merasa lapar dan kesepian. Sebuah perahu bergoyang di tengah danau. Murai bintik terbang menghampiri. Berarti siapa yang dihampiri burung? Manusia. Di dalam perahu ada seorang anak laki-laki. Dia memegang tongkat bertali panjang. Apa yang dia lakukan? Pikir murai bintik. Padahal anak itu sedang memancing. Tapi burung murai tidak tahu apa yang dipegang anak itu ya. Kok dia memegang tongkat? Padahal itu adalah pancing. Kita lihat halaman selanjutnya. Nah, yang mancing dapat apa? Ada dilihat di gambar? Yang memancing anak ini dapat apa? Ada dapat tidak? Tidak, kita lihat. Tiba-tiba anak itu menggulung tali dengan cepat. Di ujung tali ada sebuah kain dan anak itu terlihat kecewa. Ternyata ujung kail pancingnya tidak menyangkut apa? Dia berpikir pertama dapat ikan. Kita lihat. Anak itu mengambil sesuatu dari dalam kaleng dan memasang di kaitnya. Itu cacing, makanan kesukaanku, kata burung murai. Nah, karena itu makanan cacing, burung murai senang. Padahal cacingnya mau dibuat umpan untuk memancing ikan. Lihat halaman selanjutnya. Nah, kita lihat anak yang sedang memancing tadi. Di mana burung murainya? Berada di mana burung murainya? Di belakang anak kecil yang sedang memancing. Kita lihat murai bintik terbang mendekati kaleng. Kenapa dia mendekati kaleng? Iya, karena di situ ada cacing dan cacing itu makanan burung murai. Dia paling suka makan cacing. Kita lihat halaman selanjutnya. Nah, apa yang kalian lihat? Burung murai ngapain? Memakan cacing. Berarti dia ngambil dari mana? Ambil dari mana cacingnya? Dari kaleng tempat anak tadi menyimpan untuk umpan dia memancing. Kita lihat. Berarti dia mengambil. Tidak, kita lihat. Tiba-tiba anak itu menggulung tali dengan cepat. Di ujung tali ada sebuah kain dan anak itu terlihat kecewa. Ternyata ujung kail pancingnya tidak menyangkut apa? Dia berpikir pertama dapat ikan. Kita lihat. Anak itu mengambil sesuatu dari dalam kaleng dan memasang di kaitnya. Itu cacing, makanan kesukaanku, kata burung murai. Nah, karena itu makanan cacing, burung murai senang. Padahal cacingnya mau dibuat umpan untuk memancing ikan. Lihat halaman selanjutnya.
yang sedang memancing tadi. Di mana burung murainya? Berada di mana burung murainya? Di belakang anak kecil yang sedang memancing. Kita lihat murai bintik terbang mendekati kaleng. Kenapa dia mendekati kaleng? Iya, karena di situ ada cacing dan cacing itu makanan burung murai. Dia paling suka makan cacing. Kita lihat halaman selanjutnya. Nah, apa yang kalian lihat? Burung murai ngapain? Memakan cacing. Berarti dia ngambil dari mana? Ambil dari mana cacingnya? Dari kaleng tempat anak tadi menyimpan untuk umpan dia memancing. Kita lihat, berarti dia mengambil. Betapa tahu anaknya. Lihat, murai bintik memakan semua cacing dengan lahap. Anak laki-laki itu tidak mengetahuinya. Dia dengan sabar menunggu talinya di dalam air. Tiba-tiba anak itu kembali menyentakkan tongkatnya. Terkejut, murai bintik segera terbang. Cacing di kaitnya telah hilang. Anak laki-laki itu kembali kecewa karena terkejut. Cacing yang diumpannya lepas. Dan cacing yang di dalam kaleng diapain sama burung murai? Habis dimakan oleh si murai. Kita lihat halaman selanjutnya. Bagaimana wajah yang memancing, anak yang memancing itu? Apa terlihat kecewa dan sedih? Kita lihat anak tersebut bersedih. Anak laki-laki itu menjangkau kaleng wadah cacing. Dia terlihat semakin kecewa ketika tidak menemukan satu cacing pun di sana. Kemana cacingnya? Iya, dimakan murai. Murai bintik merasa bersalah terhadap anak itu. Mungkin aku bisa membuatnya senang, pikir murai bintik. Padahal dia yang sudah menghabiskan. Kita lihat di halaman selanjutnya. Kita lihat ngapain anaknya? Ngapain anak yang memancing tadi? Kita lihat, anak laki-laki itu merapikan peralatan pancingnya. Ketika dia tidak melihat, murai bintik menjatuhkan satu cacing ke dalam kaleng. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Apa yang dilakukan murai? Ternyata dia mencari cacing untuk mengembalikan cacing itu ke dalam kaleng. Untuk apa? Untuk dikembalikan biar apa? Biar anak yang memancing tadi tidak sedih lagi karena si murai merasa bersalah sudah menghabiskan si cacingnya tadi. Kita lihat, ditambahkannya terus cacingnya ke dalam kaleng. Kaleng itu kini penuh dengan cacing. Saat itulah anak laki-laki itu menoleh. Dia sangat heran melihat kalengnya berisi cacing lagi. Kita lihat halaman selanjutnya. Ngapain anak-anak yang memancing tadi? Memancing, dapat ikannya? Belum dapat, belum kelihatan. Kita lihat, anak laki-laki tersenyum kepada murai bintik. Kemudian dia memasang cacing ke kait dan melempar tali pancingnya ke air. Sementara itu, murai bintik terus menambahkan cacing ke dalam kaleng. Lihat halaman selanjutnya. Nah, ini dia halaman terakhir kita. Dapat nggak ikannya? Kita lihat berapa ekor ikannya? Dia memegang satu ekor. Nah, karena dapat ikan, kita lihat setelah menghabiskan banyak cacing, anak laki-laki itu berhasil menangkap seekor ikan. Terima kasih, serunya kepada murai bintik. Murai bintik tidak bisa mendengarnya, tapi dia bisa melihat betapa bahagianya anak laki-laki itu. Itulah teman yang sempurna bagiku, pikir murai bintik. Nah, di akhir cerita dari yang ibu ceritakan tadi, kira-kira apa amanat atau pesan yang bisa kita dapat dari cerita burung murai bintik? Burung murai itu burung murai yang baik atau tidak? Baik. Kalau kalian katakan baik, baiknya di mana? Sebutkan satu poin. Membagikan kasih kepada teman-temannya, itu yang pertama. Terus di akhir cerita, apa yang kita bisa lihat perbuatan baik yang bisa kita lihat dari burung murai? Nah, walaupun burung murai tadi sempat merasa bersalah karena mengambil cacing, tapi kemudian dia menggantinya dengan cacing-cacing yang lain. Jadi artinya kalau kita sudah merasa bersalah, kita bisa menebus kesalahan itu dengan berbuat kebaikan. Walaupun tadi kita yang menghabiskan, ternyata burung murai itu mau menebus kesalahannya
dengan mengganti cacing-cacing tadi sehingga anak yang tadi mendapat ikan. Oke, berarti kalian sudah bisa mendapat atau mengetahui pesan moral dari buku yang Ibu ceritakan. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi anak yang baik.